They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pelajaran pada malam hari ini, marilah adik-adik semua membaca berdoa bersama agar dilancarkan dan semoga ilmu yang kita dapat pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi semua siswa-siswi murid. Doa dimulai. Baik, langsung saja pada materi kali ini, yaitu materi yang tahu materi hari ini? Tidak tahu ya? Materi hari ini adalah materi tentang sholat Jumat. Maka adik-adik sudah ada yang mengetahui apa itu sholat Jumat? Ya, saja saya jelaskan di pertemuan pada kali ini. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat secara berjamaah setelah 2 khutbah pada waktu zuhur, yaitu kira-kira pukul 12 sampai pukul 1 waktu sholat zuhur. Jadi sholat Jumat itu apa? Dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat. Kenapa kok di hari Jumat? Karena namanya juga sholat Jumat. Disebut sholat Jumat karena hanya dilakukan setiap hari Jumat dan waktu pelaksanaannya pada waktu sholat zuhur. Dalil Al-Quran mengenai perintah Allah untuk mendirikan sholat Jumat yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 9, dan ini yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzurul bai'ah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingatkan Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi di sini dalil ini menerangkan, bila sudah tiba waktu sholat Jumat, apapun yang kita laksanakan pada waktu sholat Jumat, misalnya kita sedang bekerja atau sedang berdagangan, kita harus cepat-cepat mana? Yaitu pergi ke sholat Jumat untuk memenuhi panggilan Allah untuk beribadah. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda sholat. Tidak hanya sholat Jumat, sholat wajib pun kita tidak boleh menunda-nunda. Jadi itu lanjut materi selanjutnya, yaitu syarat-syarat wajib sholat Jumat. Yang termasuk syarat wajib sholat Jumat yaitu sebagai berikut. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu tidak lain adalah beragama Islam. Jadi orang Islam itu diwajibkan untuk sholat Jumat, kecuali bagi kaum wanita. Laki-laki. Yang selanjutnya laki-laki. Sedangkan perempuan tidak diwajibkan, tetapi sunnah saja. Jadi kalau perempuan itu disunahkan, jadi dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya sholat Jumat yaitu berakal sehat. Orang gila tidak wajib. Jadi yang melakukan sholat Jumat itu orang yang berakal sehat. Maksudnya tidak gila, tidak mabuk, dan tidak, ya intinya orang itu dalam keadaan sehat walafiat dan normal, jasadnya dan baliknya itu normal. Yang terakhir yaitu balik. Yang terakhir itu balik. Maksudnya balik itu sudah umur sekian. Jika sudah mengalami balik itu diwajibkan sholat Jumat. Anak kecil, kalau masih anak kecil belum balik itu tidak diwajibkan, tapi juga biasanya sebagai orang tua juga harus membiasakan anaknya untuk menyuruh anak tersebut untuk sholat Jumat, agar entar kalau ia sudah dewasa akan terbiasa untuk sholat Jumat dan tidak akan meninggalkan sholat Jumat karena apa? Terbiasa dari kecil sudah melakukan sholat Jumat. Baik, lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu syarat sah sholat Jumat.
Jadi syarat-syarat sahnya sholat Jumat yaitu sholat Jumat diadakan di tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat Jumat. Tidak perlu mengadakan pelaksanaan sholat Jumat di tempat sementara seperti tanah kosong, ladang, kebun, dan lain-lain. Yang kedua, minimal jumlah sholat Jumat itu adalah 40 orang. Jadi minimal sholat Jumat itu harus 40 orang ke atas. Itu syarat sahnya sholat Jumat. Harus 40 orang ke atas baru bisa melakukan sholat Jumat. Yang selanjutnya C, sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat, adapun waktunya sama seperti waktu sholat zuhur, yaitu pada permulaan tergelincirnya matahari ke barat dan akhirnya apabila bayangan sesuatu telah menjadi sepanjang badannya. Nah, jadi waktu permulaan sholat Jumat itu tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincir itu bukan terkilir, itu bukan. Tergelincir itu kita kalau sudah di depan lurusnya matahari itu bayangan kita itu apa ya? Pas dengan panjang badan kita. Itu tandanya sudah masuk waktu sholat Jumat. Dan yang terakhir, sholat Jumat dilaksanakan setelah 2 khutbah oleh khotib. Nah, jadi setelah khotib melakukan 2 khutbahnya, maka selanjutnya kita akan sholat Jumat. Itu tadi dari awal sampai akhir termasuk apa? Syarat sahnya sholat Jumat. Selanjutnya rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat pelaksanaannya, sholat Jumat harus memenuhi hal berikut: A. Khotib biasanya sekaligus menjadi imam. B. Jamaah sholat Jumat. C. 2 khutbah dan duduk di antara keduanya. D. Sholat Jumat 2 rakaat dengan berjamaah. Jadi untuk selanjutnya amalan yang disunahkan sebelum sholat Jumat. Jadi amalan apa saja yang disunahkan sebelum sholat Jumat? Apakah adik-adik sudah ada yang tahu amalan apa saja yang disunahkan sebelum sholat Jumat? Baik, di sini akan saya terangkan. Yaitu yang pertama, mandi dan memakai wangi-wangian pada hari Jumat. Nah, mandi dan memakai wangi-wangian. Jadi sebelum sholat Jumat, amalan-amalan ini termasuk mandi dan memakai wangi-wangian, itu termasuk amalan sebelum sholat Jumat. Karena Rasulullah menganjurkan kepada umat Islam agar sebelum berangkat untuk menunaikan sholat Jumat, untuk mandi terlebih dahulu dan memakai wangi-wangian secukupnya agar terasa lebih segar dan nyaman untuk pergi sholat Jumat. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ati wal yalbasu min solihil siyabi wa in kana lahu ibum masamihu. Yang artinya hendaklah setiap muslim itu mandi pada hari Jumat memakai pakaian yang bagus. Dan jika dia mempunyai minyak wangi, maka pakailah sebaguan dirinya. Jadi Rasulullah saja bersabda menganjurkan kita untuk sebelum sholat Jumat itu melakukan amalan, yaitu mandi sebelum hari Jumat dan memakai wangi-wangian. Yang kedua, amalan pada hari Jumat yaitu datang lebih awal di masjid. Seorang yang datang lebih awal di masjid, yaitu sebelum khotib naik mimbar, maka ia mendapatkan keberkahan dari hal itu, karena malaikat akan mencatatnya. Terus orang-orang yang datang lebih awal di masjid sebelum khotib naik mimbar, dan malaikat akan menutup catatan tersebut setelah khotib naik mimbar. Nah, jadi sebelum khotib masuk mimbar itu malaikat masih membuka catatan pahala. Jadi kita kalau bisa jangan telat ya. Harus sebelum khotib naik mimbar kita sudah berada di masjid. Yang selanjutnya itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Dianjurkan bagi kita untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat dengan ringkas. Hal ini berdasarkan
sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, idza dakhala ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yaktubu falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Yang artinya apabila seseorang dari kalian masuk masjid pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat dan mengerjakannya dengan ringkas. Nah, intinya ini sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah ketika khutbah Jumat atau sebelum khotib masuk mimbar, kita dianjurkan untuk sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang terakhir berzikir dengan membaca Al-Quran. Jadi setelah kita melakukan sholat Jumat, kalau bisa ya adik-adik jangan langsung pelencing. Maksudnya pelencing itu jangan langsung kabur. Ada yang mau kabur, ada yang mau main. Gara-gara hal tersebut adik-adik tidak berzikir atau wiritan. Hanya kalau bisa dibiasakan berzikir ya, dan membaca Al-Quran setelah sholat Jumat. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai sini aja. Kita akan lanjut untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya, materi selanjutnya. Apakah sampai sini ada yang dipertanyakan? Baik, saya anggap paham ya. Baik, untuk pertemuan kali ini akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.